yang berjudul dari pengamatan lapangan muncul ide, kemudian melakukan penelitian, didukung paten, dijadikan produk. Ini lebih ke aspek teknis dalam pembuatan paten yang telah dilakukan oleh Pak Arda. Bandung 30 Juni. Wah, ini salah nulis ya, pasca sarjana harusnya pakai C. Oke, lanjut. Dahuluan. Paten sebenarnya tidak sulit dikerjakan. Ini pada untuk memulainya sebaiknya kita mengambil dulu dari sembarang paten yang sudah di grant yang berhubungan dengan penelitian kita. Jadi kita lihat tuh seleksi topik-topik penelitian kita apa yang bisa dijadikan paten, kemudian agar dapat atmosfer cara metode pembuatan paten tersebut. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah browsing dulu dari USPTO atau United States Patent and Trademark Office, merupakan organisasi paten dari Amerika. Kenapa? Karena ini merupakan kiblat paten dari luar negeri. Nah, selain itu juga bisa kita mengakses hki.co.id, dan ini website dari Departemen Hukum HAM di Indonesia. Ada dua. Kemudian langkah selanjutnya adalah ingat bahwa paten itu harus novelty ya. Ada unsur keterbaruan, kemudian inventive step, ada hal-hal investasi yang harus dilaksanakan. Kemudian kalau bisa ini harus ya bisa diaplikasikan di industrial applicability. Nah, langkah selanjutnya adalah di browser kita klik USPTO, kemudian klik paten. Nah, setelah itu muncul paten basic, kemudian klik search paten, lalu klik USPTO paten full text and image database. Nah, pada saat ini saya jelaskan, saya mencoba untuk melakukan hal tersebut. Kemudian pilih quick search. Nah, kemudian pada bagian kotak term 1 isilah apapun yang akan kita cari ya. Bisa berhubungan dengan topik, misalkan curhat sebagai keywordnya. Kemudian kotak term kedua isilah istilah kedua apapun, misalnya drink water sebagai keyword. Nah, setelah itu kemudian muncul beberapa judul paten yang sudah di grant. Ini dengan nama site dokumen. Kemudian klik paten apapun yang akan dicari kebaruannya atau VLT-nya berhubungan dengan penelitian yang akan kita buat patennya. Misal nih Pak Arda, pada slide ini dia mencari judul tentang energy saving and environmentally friendly purpose air conditioning as a generator of pure drinking water, hot water and dryer. Itu judul yang dicontohkan. Kemudian setelah itu keluar, amati dan pelajari paten tersebut, terutama klaimnya ya, klaim. Ini yang paling penting, klaim. Adakah celah pada klaim tersebut atau description yang nantinya akan dibuat untuk novelty paten kita? Jika ada, kita tulis sebagai site dokumen. Oke, lanjut. Nah, langkah selanjutnya ketika kita mendapatkan klaim atau celah, kita lakukan tahap pertama itu pengamatan lapangan. Nah, dari pengalaman lapangan, biasanya bisa lapangan lalu muncul ide. Nah, ini saya pernah melihat wawancara dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Itu langkah-langkah untuk mencari ide itu ada dua ya, bisa melalui riset, baca buku segala macam, dan yang kedua itu adalah rajin ke lapangan, ya, melihat observasi itu survei lapangan. Nah, habis itu kemudian harus ada potensi yang nantinya bisa dikomersialisasi.
Contoh kasus IPA ada itu air minum embun, water. Dari pengamatan lapangan, mengapa tetesan-tetesan air kondensasi akses split chill dibuang? Nah, ini nantinya bisa dimanfaatkan, dapat dibuat air minum dalam kemasan dan dikomersialisasikan. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini air minum yang bisa dikomersialisasikan. Kemudian tahap yang kedua adalah melakukan penelitian. Langkah pertama dilakukan penelitian, kemudian melakukan pengamatan. Adakah penelitian yang sejenis sebelum ini? Nah, kita lihat apakah penelitian sudah pernah dilakukan. Kemudian melakukan pembaruan, harus ada novelty di sana. Setelah itu dibuatkannya prototype, contoh atau Purwarupa. Kemudian setelah prototipe dibuat, kemudian dilakukanlah pengujian. Kemudian jika ingin dilanjutkan atau diproteksi dengan paten, agar patennya tidak gugur, hal yang pertama adalah jangan dipublikasikan terlebih dahulu dalam bentuk apapun. Dilarang dipublikasi dalam bentuk apapun. Nah, pertanyaannya adalah kapan boleh dipublikasi? Jawabannya adalah setelah filing. Ini kapan boleh dipublikasi. Nah, langkah selanjutnya tahap ketiga adalah pengajuan paten untuk metode dan alat. Nah, diproteksi dengan pengajuan paten untuk metode alat. Yang pertama yang jelas harus novelty-nya, keterbaruannya. Kemudian harus punya inventive step. Tidak boleh ada satupun side dokumen sebelumnya yang mengungkapkan atau menjalankan metode atau alat yang sama. Jadi benar-benar harus original ya, karyanya tersebut. Kemudian harus industrial applicability. Nah, ini dapat dibuat dalam skala atau diproduksi dan digunakan di dalam skala industri. Kemudian penemu sebagai inventor dapat mengalihkan hak paten kepada pemilik hak paten atau paten. Ini ternyata bisa dialihkan seperti itu. Tahap selanjutnya adalah setelah paten itu dibuat, diteliti pengajuan paten dan metode alat itu dibuat. Selanjutnya tahap selanjutnya tetap pengajuan paten. Selanjutnya sebaiknya harus diurus oleh kantor paten agen. Ini bisa di dalam atau di luar negeri. Kalau misalkan kita sibuk segala macam, ternyata bisa diurus karena ada kantor agennya. Nah, sebelumnya bisa didaftarkan, sebaiknya diperiksa dahulu oleh reviewer di kantor paten agen. Ini menurut informasi dari Pak Ada, ini sekali review itu bisa mencapai 100 sampai 400 US dollar. Seperti itu. Nah, setiap kali review ada biaya. Kemudian setelah direview, maka proses selanjutnya adalah didaftarkan atau filing di Jepkumham HKI di kantor paten di luar negeri. Setelah didaftarkan, ini tidak langsung di grant. Biasanya melalui banyak amandemen ya, siapkan argumen-argumen. Jadi mungkin dicek kembali dokumen patennya. Ya, persiapan juga argumen yang nanti bakal ditanyakan. Dan setiap kali amandemen itu ada biaya juga. Kemudian langkah selanjutnya adalah diperiksa oleh examiner di kantor HKI, kantor pusat agen di luar negeri. Nah, ini bisa dapat ditolak oleh examiner, tapi kita bisa mengajukan banding ya atau appeal. Kemudian setelah proses itu selesai, barulah disetujui dan mendapat status granted. Seperti itu, tahap ketiga. Nah, ini contoh kasus untuk pengajuan paten untuk metode dan alat.
Contoh kasus yang pada di sini apa sampaikan patennya adalah air minum embun yang udah dipatenkan. Nah ini ternyata luar biasa ya, pada bisa menghasilkan 3 judul paten. Nah yang pertama energy saving environmental friendly multi-purpose air conditioning as a generator of pure drinking water, hot water and dryer. Nah ini judul yang pertama. Nah ini mendapatkan feeling di Singapura itu proses yang pertama itu tanggal 20 September 2010. Nah, dan mendapatkan grant disetujui hak patennya itu kurang lebih 3 tahun yang berselang ya 31 Oktober 2013. Kemudian luar biasa juga ya, pilih ke 8 negara dengan judul yang sama, ada Australia, Amerika, Cina, dan terakhir di Indonesia. Ini luar biasa sekali Pak Arda. Nah, judul yang kedua adalah mesin pendingin dan pengumum udara untuk produksi air minum yang hemat daya dan ramah lingkungan. Ini pilingnya itu di Indonesia tahun 2017 dan di Grand 4 tahun kemudian ya, 18 Agustus 2011. Kemudian dipilih di Singapura dengan judul Energy Saving Environmentally Friendly Atmospheric Dehumidifier Chill from Drinking Purpose dan mendapatkan grant 13 Agustus 2010, 3 tahun kemudian. Nah, yang selanjutnya yang nomor 3 adalah energy saving and environmentally friendly mobile atmospheric. Mobile yang bisa mobilitas yang dipindah ke sana kemari. Jadi dinamis atmospheric dehumidifier for water generator of drinking purpose. Nah ini di feeling di Singapura 10 Oktober 2007, kemudian mendapatkan granted 15 April 2011. Ini cukup lama juga ya, sekitar 4 tahun. Kemudian di feeling Vivo WO 10 Oktober 2007 dengan judul yang sama dan mendapatkan granted pada tanggal 16 April 2009. Kemudian didaftarkan juga di Indonesia 10 Oktober 2007 dan mendapatkan granted 18 Juni 2012, ini sekitar 5 tahun. Ini untuk judul yang paten yang ketiga. Nah, wah ini luar biasa nih Pak. Ini bentuk sertifikat paten ya. Sertifikat granted paten. Mungkin paten yang dapat US paten dari Amerika. Kemudian tahap yang keempat selanjutnya adalah pembuatan paten. Nah, apa bidang teknik invensinya, technical field-nya, apa yang akan kita buat, tekniknya di mana gitu. Kemudian latar belakang atau background art, latar belakang invensi yang akan kita cari, kemudian uraian singkat dari invensi tersebut, kemudian uraian singkat dalam bentuk gambar, kemudian uraian lengkap invensinya, kemudian klaim-klaim yang nantinya bisa kita kemukakan di sana, kemudian buat juga abstrak, kemudian sertakan juga gambar-gambar atau drawing tahap pembuatan. Kemudian nah ini langkah untuk pembuatan paten ya, bidang teknik invensi atau technical field. Yang pertama pisah dengan abstrak kalau di paper ya. Jadi isinya menjelaskan tentang invensi secara ringkas, kemudian penjelasan lebih mengarah ke masalah teknis, latar belakang teknisnya diutarakan di sini. Kemudian hal yang harus menjadi perhatian, biasanya ini terdiri dari beberapa kalimat, jadi jangan terlalu banyak penjelasannya. Nah ini contoh technical field, ini silakan dibaca ya, di passion bla 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 bla. Nah kemudian latar belakang invensi atau background art. Nah ini latar belakang invensi kita itu diawali harus dengan latar belakang pembuatan paten yang melatar belakangi paten itu dibuat. Kemudian invensi terdahulu dengan topik yang sama pun dicantumkan. Jadi
cari beberapa paten yang hampir mirip serupa, kemudian kita cari perbedaannya yang menghasilkan invensi atau novelty keterbaruan yang bisa nanti kita klaim. Nah, kemudian jangan lupa harus dicantumkan invensi yang nantinya diajukan. Nih, yang pertama yang tadi ya. Pertama novelty atau keterbaruan, inventive step. Tidak ada satupun side dokumen sebelum ini yang mengungkapkan atau menjalankan metode atau alat yang sama. Jadi benar-benar belum ada metode atau alat yang digunakan. Kemudian industrial applicability dapat dibuat, diproduksi dan digunakan di industri. Jadi benar-benar applicable ya, apply di industri. Nah, ini contoh dari background. Saya akan baca kurang lebih seperti ini contohnya. Background juga. Kemudian langkah pembuatan paten selanjutnya adalah uraian singkat invensi, disclosure of invention. Jadi di sini apa isi tujuan dari invensi itu? Kemudian cantumkan semua klaim, tetapi dalam bentuk uraian narasi, jadi berbentuk kalimat, ya, bukan dalam bentuk gambar gitu. Nah, kurang lebih contoh dari disclosure of invention, bisa dibaca. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah uraian singkat gambar. Nah, ini gambar tidak dicantumkan dalam poin ini, tetapi poin khusus gambar saja, drawing yang dicantumkan mengenai penjelasan singkat gambar-gambar. Kemudian jangan lupa gambar tiap komponen diberi nomor juga. Jika ada lebih dari satu gambar, tiap komponen harus bernomor sama untuk gambar yang berbeda. Jadi untuk menjelaskan gambar-gambar atau komponen-komponen yang dijelaskan dalam paten tersebut. Nah, contoh seperti ini, silakan dibaca. Kemudian juga langkah pembuatan paten selanjutnya adalah uraian lengkap ya, detail description of invention. Nah, gambar tidak dicantumkan pada poin ini justru ya, berkebalikan. Kemudian dari gambar diuraikan dan dijelaskan cara kerja metodenya secara detail, step by step, dari awal sampai akhir. Nah, ini kurang lebih seperti ini detail of description-nya. Silakan baca. Kemudian ini salah satu yang penting adalah klaim. Nah, hal pertama, cantumkan semua klaim, kalau bisa sedetail mungkin yang bisa kita klaim patennya tersebut. Kemudian setelah diberi status granted, ada biaya perawatan per tahun hingga public domain. Jadi ketika paten itu sudah diberi status granted oleh suatu negara atau organisasi, nah ini untuk tahun-tahun selanjutnya setelah paten itu habis, nanti ada biaya perawatan per tahunnya. Ya, ini yang saya tahu seperti itu dari apa data disampaikan. Adapun public domain dapat dicapai setelah 20 tahun. Jadi paten setelah 20 tahun jangkanya dari sejak didaftarkan atau filing. Jadi filing itu didaftarkan, kemudian granted itu sudah terdaftar, ini sudah resmi patennya tersebut. Adapun untuk masa paten yang berlaku itu 20 tahun dikurangi sejak daftar hingga kapan di granted. Nah, adapun biaya perawatan ini termasuk biaya banyaknya klaim, makin banyak klaim, makin banyak perawatan juga akan meningkat. Jadi semakin banyak klaim, maka biaya perawatan juga ini linearnya juga dengan biayanya. Nah, ini kurang lebih contoh klaim dari invensi, bisa dibaca dari atas sampai bawah. Nah, selanjutnya adalah
kita membuat abstrak. Jadi abstrak kita buat, kemudian penjelasan intervensi secara ringkas terkait metode dan alat juga dijelaskan di dalam abstrak ini. Nah, yang harus bisa disarankan di abstrak ini, yang pertama itu harus singkat dan jelas. Kemudian terlihat novelty, keterbaruan dari paten yang akan kita buat tersebut. Ini kurang lebih contoh abstraknya ya. Kita bisa lihat dari awal sampai akhir, ya silakan dibaca. Nah, ini gambar-gambar drawing. Ini pembuatan paten, ini contoh nih. Jadi gambar kita masukkan, gambar yang paten akan kita buat. Kemudian jangan lupa kasih nomor. Kemudian setelah itu, setelah pembuatan paten, tahap selanjutnya, tahap 5 adalah produk. Setelah paten itu jadi, kemudian skalanya dipublikasi atau diproduksi. Kemudian setelah diproduksi, didaftarkan di pendaftaran di BPOM untuk obat, makanan, dan minuman, atau uji praklinis dan uji klinis, dan di standar nasional Indonesia atau SNI. Adapun untuk pengajuan paten atau merek atau trademark dan kemasan produk atau packaging untuk obat, makanan, dan minuman. Jadi ada untuk packagingnya sendiri, bisa kemasan. Ini sama-sama juga didaftarkan seperti itu. Kemudian produk. Nah, ini produk jadi. Luar biasa nih Pak Ardani, dia bisa menciptakan produk jadi. Ada yang botol yang kecil, ada yang botol yang gede volumenya, dengan mesin capacity yang berbeda tentunya. Setelah produk jadi, skala industri, kemudian produk itu tahap yang terakhir, tahap ke-6 adalah pemasaran atau marketing. Jadi produk hasil industri manufaktur dipasarkan melalui berbagai media dan metodenya. Sekali lagi sekarang zamannya digital, jadi banyak metode dan media yang bisa kita pakai sebagai sarana marketingnya. Ini juga bisa perbanyak event dan award. Kemudian di dalam itu kita sorot apa yang menjadi keunggulan produk kita dibanding dengan produk sejenis yang lainnya. Kemudian kita lihat juga distribusi pasarnya seperti apa. Kemudian segmentasi pasar juga kita harus jeli juga di sana melihat peluang. Oke, baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ada ya. Begitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi mengenai PPT ini yang saya belum saya edit juga. Sekali lagi, mudah-mudahan ada yang manfaatnya bagi yang melihatnya. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.